Shalom saudara yang kekasih, selamat pagi. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Amsal 20 ayat yang keempat. Saya beri judul di sini pemalas. Ya, dikatakan di sini pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Saudara, kita sudah bahas tentang sebuah karakter yang menentang hukum produktivitas, yaitu di dalam Amsal 19 ayat 24 tentang kemalasan. Saudara bisa eh, minta kembali kepada admin, saudaraku, kalau mau mendengar alasan-alasan kenapa orang menjadi malas. Nah, Yesus berkata kepada hamba yang memiliki 1 talenta, yang menguburkannya sebagai hamba yang jahat dan malas. Kenapa? Sebab ia tidak produktif. Talentanya dikubur sehingga tidak bermultiplikasi dan tidak bermanfaat bagi siapapun. Ia ia disebut sebagai hamba yang jahat dan hamba yang malas. Saudara, dalam Amsal 18 ayat 9 dikatakan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari seperusak. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya dikatakan bahwa ia menjadi saudara bagi si perusak. Ia menjadi perusak bagi siapa? Bagi dirinya sendiri, bagi orang-orang di sekelilingnya. Sebab ia akan menjadi batu sandungan dan beban bagi orang lain. Saudara yang kekasih, malas itu adalah keengganan untuk melakukan sesuatu karena kehilangan motivasi atau dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Karena dalam pikirannya, dia sudah memiliki pikiran yang negatif atau tidak adanya keinginan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Jadi, dimulai dari pikiran yang negatif yang dikembangkan tentang satu keadaan atau pekerjaan. Lalu kemudian diikuti dengan tindakan yang menyetujui pikiran negatif tersebut. Dan dilakukan itu berulang-ulang sehingga menjadi habit. Yaitu apa? Malas. Malas itu menurut seorang ahli dikatakan bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi merasa bebas untuk tidak berbuat apa-apa. Sekali lagi, malas itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi merasa bebas untuk tidak berbuat apa-apa. Tidak ada seorang pun, saudaraku, terlahir dengan sifat atau tabiat malas. Kemalasan adalah sebuah kebiasaan buruk yang telah menjadi habit dan pola hidup seseorang karena dilakukan terus-menerus. Jadi sesungguhnya tidak ada seorang anak yang dilahirkan itu dengan karakter malas. Tapi karena sebuah habit, pola hidup yang buruk, dan kemudian saudaraku dia menyetujuinya, melakukannya terus-menerus, itu akan menjadi sebuah sifat, ya, menjadi sebuah habit. Setiap orang, saudaraku, pasti pernah dihinggapi dengan perasaan malas. Tapi bagaimana kita meresponi, respon kita atau bagaimana cara kita menyikapi ketika kemalasan itu datang menyerang kita. Itu hal yang penting yang perlu kita ketahui. Alasan-alasan kenapa seseorang itu malas, saudaraku, di dalam Amsal berapa kemarin itu, Amsal 19 ayat 24, saya sudah sampaikan, saudaraku. Ada 6 hal yang menyebabkan alasan kenapa seseorang itu menjadi malas. Tetapi pagi ini, saudaraku yang kekasih, kita mau saudara untuk mengatasi, ya, untuk tahu bagaimana saudaraku cara kita berespon menyikapi ketika kemalasan itu datang menyerang kita. Apapun dapat menjadi alasan bagi kita untuk malas. Kurang tidur, kita bisa malas. Keletihan, sakit, bosan terhadap rutinitas, tidak nyaman, jengkel pada seseorang.
takut gagal, nggak suka dalam satu keadaan. Bahkan kenyamanan pun itu bisa menjadi 1001 alasan bagi kita untuk malas. Jadi mudah sekali saudaraku kita menggunakan alasan-alasan sederhana untuk malas. Siapapun yang dihinggapi rasa malas akan kacau kinerjanya. Dan ini jelas-jelas merugikan produktivitas kita di dalam karir, dalam bisnis, dalam pelayanan, dan dalam kehidupan. Dan ini akan umumnya akan menurunkan sukses dan tidak pernah akan datang pada orang-orang yang malas. Jadi sukses tidak akan pernah mendatangi orang yang benar-benar malas, saudaraku ya. Amsal 12 ayat 24 dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kemalasan akan membuat seseorang kehilangan ide-ide dan kreativitasnya. Kenapa? Karena pekerjaan yang ia lakukan pun itu seperti kerja rodi atau kerja paksa. Dan akan lebih banyak bersungut-sungut daripada mencari solusi ketika ada masalah. Bahkan masalah itu kecil sekalipun. Karena dikatakan tadi dalam Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan akan mengakibatkan kerja paksa. Saudara, apakah saat teduh yang saudara lakukan itu seperti kerja paksa? Ini salah satu bentuk, saudaraku, kerawanan di dalam kemalasan. Kalau saat teduh menjadikan saudara, mengakibatkan kita berpikir bahwa ini kerja paksa, sesuatu yang diprogramkan. Saudara, kita akan cenderung bersungut-sungut. Dan ini, saudaraku, kita akan kehilangan sesuatu ide-ide dan kreativitas untuk mencatat, menemukan sesuatu yang baru. Nah, saudara, ada beberapa solusi menurut kebenaran firman Tuhan agar kita keluar dari kemalasan atau terhindar dari pola hidup malas. 1. Temukan perkataan negatif penyebab kemalasan dan lawan perkataan yang menyebabkan kemalasan dengan pikiran yang baru. Karena kemalasan itu dimulai dari pikiran yang kusut dan penilaian negatif tentang hal-hal tertentu, maka kita harus mewaspadai apa-apa saja yang sudah terekam dalam pikiran-pikiran kita yang menyebabkan kita membuat kita malas untuk melakukan sesuatu. Nah, saudara, kenapa hamba yang dipercayakan 1 talenta itu menguburkan talentanya? Karena pikirannya sudah negatif di awal. Ketika ia menerima talenta tersebut dari tuannya, dia berasumsi hal yang jahat tentang tuannya. Lihat, Matius 25 ayat 24 sampai 25 dikatakan begini. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, kita tahu akhir daripada perkataan Yesus dalam perumpamaan ini, dia menyebutkan hamba yang memiliki 1 talenta dan menguburkannya itu sebagai hamba yang jahat dan hamba yang malas. Jadi kemalasan hamba yang memiliki 1 talenta tersebut itu dimulai dari pikiran negatif tentang tuannya. Contoh, temukan perkataan apa yang kerap muncul dalam pikiran kita sehingga kita malas bangun pagi dan saat teduh. Mungkin perkataan itu berkata begini dalam pikiran kita, nanti ketiduran juga di tengah khotbah. Atau nanti kan bisa saat teduh sendiri. Atau saat teduh bersama enggak puas doanya. Atau aku belum tidur 7 jam hari ini. Saudara, temukan perkataan apa yang kerap muncul dalam pikiran kita yang mendukung kita untuk malas. Nah,
Lawanlah dengan perkataan firman Tuhan yang saudara terima pagi ini. Saudara katakan demikian, firman Tuhan yang akan saya terima pagi ini akan memberikan pencerahan sepanjang hari, seperti hari-hari sebelumnya. Lalu saudara mulai mengucapkan syukur. Nah, saudara lawan juga perkataan yang mengatakan, saudaraku, saya belum tidur 7 jam hari ini. Katakan, tidur bisa saya lakukan nanti setelah rehat atau setelah saat teduh. Atau saudaraku, kalau saudara punya alasan-alasan, saudaraku, seperti yang kita katakan tadi, bisa kita nggak puas dengan doa, saudara katakan, lawan dengan katakan, doa bisa aku lakukan setelah saat teduh, sehingga waktuku semakin banyak dengan Tuhan. Aku bisa saat teduh merenungkan firman Tuhan 1 jam, dan setengah jam kemudian juga aku akan doa. Saudara yang kekasih, lawan pikiran itu saudara. Jangan ikuti pikiran itu. Tubuh kita akan mengikuti apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi respon kita terhadap pikiran-pikiran yang negatif itu sangat penting sekali untuk menciptakan, saudaraku, sebuah atmosfer baru dalam pikiran kita. Ciptakanlah atmosfer yang membangkitkan antusias setiap hari. Filipi 4 ayat 8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ini sebuah alasan yang penting sekali dari sebuah antusias yang kita lakukan tiap hari. Pemikiran-pemikiran yang seperti yang Filipi 4 ayat 8 dikatakan, ini akan membuka ruang dalam pikiran kita untuk, saudaraku, tidak ada makanan bagi kemalasan. Hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita dimulai dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang indah, pikiran-pikiran yang positif, itu akan menciptakan atmosfer semangat dan antusias. Artinya, lebih mudah mendapatkan motivasi dan dorongan positif untuk tetap bersemangat daripada kita mengikuti kemalasan. Jadi orang yang bersemangat akan terhindar dari godaan kemalasan. Yang kedua, tetapkan tujuan, buat perencanaan untuk mencapainya, lalu isilah dengan ketekunan. Jadi hal yang kedua, saudaraku, bagaimana kita mengantisipasi kemalasan adalah kita membuat tujuan dalam hidup kita, ya, fokus kita. 1 tahun ini, saudaraku, buat perencanaan untuk mencapainya dan isilah, saudaraku, dengan ketekunan. Orang rajin akan mempersiapkan dirinya untuk masa depannya. Ia bukan hanya bermimpi untuk masa depannya, tetapi juga membuat langkah-langkah perencanaan untuk mencapai impiannya. Orang yang memiliki mimpi tapi tidak membuat perencanaan, dia cuma berangan-angan. Sekali lagi, saudaraku, orang yang memiliki mimpi tapi tidak membuat perencanaan hidupnya, ia disebut cuma berangan-angan. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Sudahkah saudara membuat perencanaanmu di tahun ini? Dan langkah-langkah apa untuk mencapainya? Jika tidak, firman Tuhan mengoreksi kita pagi ini supaya jangan ikuti pikiran kita yang berkata, ah, gampang, itu besok juga bisa. Tapi saudaraku, kalau pikiran itu terus-menerus kita ikuti, saudara, kita akan terkejut karena sudah bulan Oktober, tapi kita belum membuat perencanaan apapun. Nah, salah satu godaan yang khas dari kemalasan adalah esok kan masih ada, yaitu pekerjaan menunda-nunda. Mari kita cek, saudaraku, pekerjaan apa yang terus-menerus kita tunda-tunda. Langsung duduk dan buat perencanaan untuk menaklukkan kemalasan.
kemalasan kita. Amsal 20 ayat 4 dikatakan begini. Pada musim dingin si pemalas tidak membaja. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Saudara, dalam hidup kita ada banyak musim silih berganti. Datang dan pergi dalam hidup kita. Sama seperti negeri yang memiliki beberapa musim. Penduduknya sudah mempersiapkan pakaian musim panas dan pakaian musim dingin. Itu pasti beda, saudaraku. Jadi sudah ada dan sudah mempersiapkan makanan di musim panas dan makanan di musim dingin. Makanan musim panas pasti tidak yang saudaraku ya, beraroma panas, saudaraku ya. Jahe, kemudian lada hitam dan lain sebagainya. Pada musim dingin ini waktunya kita membajak, dikatakan. Di musim menuai kita harus menyisihkan untuk menabung. Orang rajin mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Tapi orang malas hanya hidup untuk hari ini. Di musim menuai ia menghamburkan semua yang ia miliki. Dan di musim dingin ia akan menderita kelaparan. Setelah kita menetapkan tujuan atau goals dan membuat perencanaan kita, kita perlu membangun ketekunan. Jadi 3 paket ini penting, saudaraku ya. Membuat tujuan, membuat perencanaan, dan membangun ketekunan. Karena jika ada masalah, maka ada banyak alasan-alasan untuk malas melakukan goal kita kembali. Jadi latihlah diri kita untuk tekun dengan membuat jadwal-jadwal harian kita. Dan kalau saudara sudah melakukannya, berilah hadiah pada diri kita bahwa kita sudah mencapainya. Saudara, saya melakukan itu ya. Jadi kalau saya sudah melakukan jadwal-jadwal dan perencanaan saya, hal-hal kecil saudaraku, saya memberi hadiah kepada diri saya. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan begini. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudaraku, taruhlah ketekunan. Karena itu memang kita perlukan untuk melakukan kehendak Allah. Supaya kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang ketiga, intervensi Tuhan. Mengalahkan kemalasan adalah dengan cara memberi ruang kepada Tuhan untuk mengintervensi hidup kita. Roma 12 ayat 11 dikatakan begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, bagaimana caranya tetap roh kita menyala-nyala melayani Tuhan? Yesaya 40 ayat 29 dikatakan begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 31 disambung begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang terhubung dengan Kristus, rohnya akan menyala-nyala, penuh dengan semangat baru. Karena dia adalah sumber energi bagi semangat hidup kita setiap hari. Jadi ketika saudara dikuasai dengan keengganan dan kemalasan, lakukanlah saudaraku doa-doa kecil dan singkat. Mungkin 1 menit, 2 menit. Katakan, Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatanku, sumber semangat dalam hidupku. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Hari ini begitu indah. Aku penuh dengan semangat baru di dalam Engkau. Saudaraku katakan amin. Beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian, saudaraku lakukan lagi. Doa-doa kecil kita. Itu akan membangkitkan satu semangat yang baru. Tiap hari. Jangan tunggu doa saat teduh pagi hari lagi, saudaraku. Tapi lakukan doa-doa kecil kita, saudaraku. Itu akan memberikan energi. Karena sumber semangat baru kita tiap hari itu bukan dari diri kita. Bukan dari sekeliling kita. Bukan dari orang lain. Bukan cuma itu saudaraku. Tapi hal yang paling dekat adalah Kristus. Rohnya lah
yang membuat kita senantiasa menyala-nyala di dalam Dia. Jadi saudara yang kekasih, kalahkan keengganan kita, kalahkan kemalasan kita. Saudaraku, 3 hal penting ini saudaraku, untuk kita bisa melihat hal jauh ke depan. Mari kita persiapkan masa depan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kami lagi pada pagi hari ini. Supaya kami tidak mengizinkan kemalasan menjadi makanan dalam pikiran kami. Kami mau tahu Tuhan Yesus apa-apa saja yang ada dalam pikiran kami. Supaya pikiran kami tidak mengendalikan kami untuk hal-hal yang negatif. Yang bertentangan dengan produktivitas. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau ada Allah-Allah yang bekerja sampai hari ini. Engkau tidak berhenti bekerja. Engkau adalah Allah yang rajin. Engkau adalah Allah yang bekerja sampai hari ini. Kami juga adalah umat-Mu yang mengikuti teladan-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji kau Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.